Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bagian doa Maulana tolong dipimpin untuk membaca doa. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana keadaannya hari ini? Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Pak Imam minta untuk tepuk semangat. Nah, selanjutnya tepuk SDN 1 beringin. Laksanakan pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mbak Tifa sebagai Indonesia yang akan maju ke depan. Mas Maulana tolong disiapkan semuanya. Berdiri. Indonesia tanah airku, di sana aku berdiri, jaminan untuk ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidupkan kehidupan negeriku, bangsaku rayu semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita akan bahas proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa sih itu P5? P5 itu adalah program. P5 itu adalah program untuk apa Pak Imam? Yaitu bertujuan untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kesadaran siswa tentang hidup berkelanjutan. Hidup berkelanjutan tentang apa? Dan mendorong mereka menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah sekitar. Tema program ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Contohnya apa? Seperti yang telah kita lakukan di sekolah kita. Apa? Tidak boleh jajan yang memakai plastik. Harus membawa makanan atau tempat dari rumah. Ya, kita sudah melaksanakan program P5.
Tujuannya apa? Tujuannya meningkatkan kesadaran. Jadi kalau sampean sudah melakukan proyek P5 atau program P5, itu adalah supaya apa? Kesadaran sampean tentang hidup berkelanjutan dan mendorong kita semuanya untuk hidup sehat. Kalau hidupnya sehat, belajarnya jadi kalau seperti apa katanya hadis Nabi? An-nadhafatul minal iman. Kebersihan sebagian daripada Oke, paham? Kebersihan sebagian daripada apa? Iman. Kalau kita bersih, maka hidup kita akan dipenuhi dengan keimanan kepada Allah. Jadi tujuannya apa? Ini sih gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dengan berpikir jangka panjang, termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan di contohnya kesehatan diri apa? Pagi-pagi mandi. Siapa tadi yang mandi? Siapa tadi yang mandi? Menggosok gigi. Menanam hijau-hijauan di dekat rumah, menanam pohon, menanam bunga. Kalau sampai sadar, otomatis semuanya akan jadi bersih. Kalau tidak sadar, maka otomatis buang sampahnya sembarangan. Oke, paham arti di sini? Jadi kita yang sadar lalu menggunakan sumber daya alam cermat, membeli barang atau jasa, mempertimbangkan siklus hidup barang, menganggap diri kita menjadi lebih baik di lingkungan kita. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Nah, dari video yang tadi sebentar dikit. Nah, itu sampah apa? Mas Bintang, dibaca. Sampah itu apa Mas Bintang? Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna. Jadi sampah itu adalah sisa atau buangan dan sesuatu kegiatan yang sudah tidak berguna lagi. Contohnya, sampai buat jajan, makan jajan. Sampahnya apa? Plastik dibuang sembarangan. Nah, plastik itu adalah sampah. Atau sampean buat sayuran, masak, ditulis-tulis, sisanya dibuang. Alam ini tidak mengenal sampah, bumi tidak mengenal sampah. Yang membuat sampah itu siapa? Yang membuat sampah adalah manusia. Ya kan? Manusia yang membuat sampah. Karena manusia membuang sampah sembarangan, maka di alam banyak sampah. Nah, kita lanjutkan. Munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar, akan menimbulkan penyakit dan bau yang sampah organik sama sampah anorganik. Sampah itu dibagi menjadi berapa tadi? Dua, yaitu sampah organik sama sampah anorganik. Ya, selanjutnya apa itu sampah organik itu? Sampah organik adalah apa? Yuk. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah Wawa, tolong dibaca. Sampah organik apa, Wawa? Sampah organik adalah yang ada. Jadi sampah organik adalah sampah sisa yang bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi.
sampah jenis ini bisa terurai meski dibiarkan begitu saja. Jadi sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Jadi sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Selanjutnya, Sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. sampah organik itu organik dibagi menjadi dua. Apa, Mas Bintang? Baca. Organik ada dua, sampah organik basah. Yang keduanya, Mas Lona. Kedua adalah sampah organik kering. Jadi apa sih Pak Imam sampah organik basah? Sampah organik basah itu adalah sampah yang mana sampah ini mengandung air. Jadi sampahnya itu mengandung air. Contohnya apa Pak Imam? Sayur, kulit pisang, kulit buah, kulit bawang dan sejenisnya. Nah inilah kenapa sampah organik ini menimbulkan bau yang tidak sedap, karena kandungan air menyebabkan sampah jenis ini menjadi baunya tidak sedap. Selanjutnya adalah sampah kering organik kering, yaitu seperti ranting pohon, daun pohon, seperti daun kering. Selanjutnya adalah daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sulit untuk mengembang, jadi sering dibakar untuk memusnahkannya. Jadi kalau daun kering biasanya dibakar dari daun kering sama telur dadar sama kulit telur. Oke, selanjutnya lihat sampai selesai. Organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya sayur, kulit pisang, buah busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. 2. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sulit diolah kembali. Jadi lebih sering dipakai manusia. Limbah tempe dan tahu digunakan sebagai teknik. Yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah pelonjat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah. Yang kedua tadi apa? Sampah anorganik. Sampah anorganik itu sampah apa? Seperti bungkusnya cat, seperti botol yang minum, seperti bungkusnya es, seperti bungkusnya makanan mie. Terus itu boleh apa enggak? Tidak boleh. Karena apa? Karena sampah anorganik ini tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran. Kalau sudah ada di sungai maka otomatis tidak bisa kemana-mana. Sungainya jadi banjir. Karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai, akan tertimbun dalam waktu yang sangat lama. Walaupun beberapa tahun sampahnya itu tetap ada. Jadi inilah menyebabkan rusaknya lapisan lanjutan. Caranya apa? Penerapannya gimana caranya Pak Imam? Yaitu dengan prinsip diet plastik yang sudah kita lakukan selama 1 bulan ini. Prinsip diet plastik apa namanya Pak Imam? Kita disuruh beli jajan tanpa memakai plastik, memakai wadahnya sendiri. Kita sudah melakukan berdiet plastik, membawa botol sendiri, tas sendiri, dan mengurangi pemakaian plastik yang ada di sekitar sekolah. Yang kedua adalah siswa mengelola sampah dengan menghasilkan kompos dari sampah organik, ekobrik dari kelas kita, yaitu membuat barang yang dari mana? Dari sampah seperti daun kering, ya kan? Nah, selanjutnya, apakah kalian sudah menanam pohon? Sudah. Kemarin menanam pohon apa? Kita menanam pohon seperti sayur-sayuran, bis. Terus menanam apa kemarin? Apa bunga. Terus kita kemarin menanam tomat. Alhamdulillah. Dimaksud dengan P5. Belajar Pancasila. Jadi terus tujuannya tadi apa? Tujuannya apa tadi ayo? Tujuannya adalah supaya meningkatkan kesadaran siswa. Meningkatkan apa? Kesadaran siswa.
siswa tentang hidup berkelanjutan. Dengan cara apa? Dengan cara membuang sampah di tempat. Membuang sampah di mana? Tempatnya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa mulai.